Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akdir Bagus Zulfikar dari jurusan Teknik Mesin Prodi S1 Teknik Mesin akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul transformator. Dari judul tersebut berikut daftar isinya, yaitu pengertian sebuah transformator, bagian-bagian dari transformator, prinsip kerja dari sebuah transformator, rumus atau persamaan transformator, jenis-jenis transformator, efisiensi transformator, dan yang terakhir kerugian pada sebuah transformator. Dan kita langsung saja menginjak pada sebuah pengertian transformator. Transformator ialah merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindahkan tenaga listrik antara dua buah rangkaian atau lebih lewat induksi elektromagnetik. Sebagai contoh, untuk menurunkan tegangan AC dari 220 VAC menjadi 12 VAC, maupun sebaliknya menaikkan tegangan dari 110 VAC menjadi 220 VAC. Trafo bekerja mengikuti prinsip induksi elektromagnet serta hanya dapat bekerja dalam tegangan arus bolak-balik atau AC. Setelah pengertian, kita lanjut pada bagian-bagian dari sebuah trafo. Secara umum transformator memiliki tiga bagian seperti berikut. 1. Kumparan primer, biasa disimbolkan dengan NP, adalah tempat masuknya tegangan mula-mula. Dan yang kedua ialah kumparan sekunder, biasa disimbolkan dengan NS. Kumparan sekunder ini ialah tempat dialirkannya tegangan hasil. Dan yang ketiga inti besi atau inti magnetik, terbuat dari bahan lapisan plat dinamo yang disusun berlapis-lapis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja sebuah transformator. Transformator ini mengambil tegangan dari suatu listrik dan mengubahnya menjadi listrik dengan tegangan yang berbeda. Pada dasarnya, trafo ini bekerja dengan cara mengubah tegangan memakai dua sifat listrik. Yang pertama ialah listrik yang mengalir terhadap suatu kumparan akan memunculkan medan magnet. Dan yang kedua, perubahan magnet ini atau flux magnet akan memunculkan GGL induksi. Arus bolak-balik yang masuk di dalam kumparan primer kemudian akan menimbulkan adanya flux magnet bolak-balik yang inti magnetik. Selanjutnya, flux magnet itu akan melewati kumparan sekunder serta memunculkan GGL induksi. Besarnya GGL induksi juga bergantung pada laju perubahan flux serta jumlah lilitan di dalam kumparan sekunder tersebut. Dan berikut adalah bentuk transformator dan simbol dari sebuah transformator. Selanjutnya saya akan memberitahu sebuah persamaan dari transformator. Keterangan rumus transformator. VP ialah tegangan di dalam kumparan primer, dan VS tegangan di dalam sebuah kumparan sekunder. NP banyaknya lilitan di dalam sebuah kumparan primer. NS banyaknya lilitan di dalam sebuah kumparan sekunder. Dan biasa dibuat persamaan sebagai berikut. VP per VS sama dengan NP per NS. Dan selanjutnya saya akan menyebutkan jenis-jenis dari transformator. Transformator ini pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu step down dan step up. Transformator ini memiliki fungsi untuk menaikkan atau memperbesar tegangan bolak-balik pada suatu sumber. Trafo step up memiliki ciri-ciri seperti berikut. Tegangan di dalam sebuah kumparan sekunder lebih besar daripada tegangan di dalam kumparan primer. VS lebih besar daripada VP. Yang kedua, NS lebih besar daripada NP, yaitu jumlah lilitannya pada sekunder lebih banyak daripada lilitan kumparan primer. Selanjutnya, IP lebih besar daripada IS. IP biasa disebut arus primer. Arus primer lebih besar daripada arus listrik di dalam kumparan sekunder. Dan jenis yang kedua ialah transformator step down, berfungsi untuk memperkecil atau menurunkan tegangan bolak-balik dari sebuah sumber. Trafo step down memiliki ciri-ciri seperti berikut. VP lebih besar daripada VS. Penjelasan bisa diikuti dari transformator step up tadi. Dan yang kedua, NP lebih besar daripada NS. Dan yang terakhir, IP lebih kecil daripada IS. Selain dari dua jenis trafo step up dan trafo step down tadi, juga ada jenis trafo lainnya. Misal
Transformator IF. Trafo IF ini biasa sebagai trafo intermediate frekuensi yang berfungsi sebagai penguat radar dari radio, yakni 10,7 MHz. Dan yang kedua, trafo pulsa. Trafo pulsa ini didesain khusus untuk memberikan keluaran gelombang pulsa. Menggunakan material inti cepat jenuh, menjadikan setelah arus primer mencapai suatu titik tertentu, maka flux magnet akan berhenti berubah. Karena GGL induksi di dalam lilitan sekunder cuma terbentuk jika terjadi perubahan flux magnet, maka trafo tersebut akan memberikan keluaran inti tak jenuh, yakni ketika arus pada lilitan primer berbalik arah. Selanjutnya ada juga trafo adaptor atau power supply yang berfungsi mengubah tegangan dari arus AC menuju arus DC dan banyak digunakan dengan pilihan tegangan serta arus yang bervariasi. Dan selanjutnya ada trafo auto transformator. Transformator jenis satu ini hanya memiliki satu lilitan, yang mana sebagian lilitan primer adalah milik sekunder juga. Lilitan di dalam trafo jenis ini mampu dibuat dengan kawat yang lebih tipis daripada jenis yang lain. Keuntungan penggunaan trafo ini yaitu memiliki ukurannya lebih kecil serta risiko kerugian lebih rendah daripada dua lilitan pada sebuah trafo. Namun, trafo jenis ini tidak dapat digunakan untuk menaikkan tegangan listrik menjadi berkali-kali lipat. Jadi, tegangan pada trafo ini ialah konsisten. Selanjutnya ada juga transformator isolasi. Transformator ini memiliki lilitan sekunder yang sama dengan lilitan primernya, sehingga tegangan sekunder sama dengan tegangan primer. Namun, pada beberapa desain yang lain, gulungan sekunder dibuat sedikit lebih banyak untuk mengompensasi jumlah kerugian. Trafo jenis satu ini berfungsi untuk isolasi antara dua kalang. Pada penerapan suatu audio transformator jenis ini telah banyak digantikan dengan kopling. Selanjutnya transformator 3 fase. Transformator jenis ini terdiri atas 3 trafo yang saling berhubungan secara khusus. Untuk lilitannya di dalam kumparan primer pada umumnya dikaitkan dengan Y, serta lilitan sekunder dikaitkan dengan delta. Dan yang terakhir ialah trafo autotransformator variabel. Autotransformator variabel merupakan autotransformator biasa yang sadapan tengahnya dapat diubah-ubah serta memberikan perbandingan lilitan primer sekunder yang juga berubah-ubah. Berikut adalah jenis-jenis dari sebuah transformator. Jadi tidak hanya dua tadi, trafo step out dan trafo step down. Selanjutnya saya akan menjelaskan efisiensi sebuah transformator. Efisiensi merupakan suatu nilai yang menyatakan perbandingan antara daya masuk P in dengan daya keluar P out, dengan rumus sebagai berikut dan keterangan sebagai berikut. Bisa disimak dan lanjut kepada halaman selanjutnya. Jika efisiensi suatu transformator sama dengan 100%, itu artinya daya listrik di dalam kumparan primer sama dengan daya listrik di dalam kumparan sekunder, dengan persamaan sebagai berikut. Ada PS sama dengan PP, PP kali IP sama dengan VS kali IS, VP per VS sama dengan IS per IP. Berikut ialah rumus sebuah transformator. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerugian dari transformator. Transformator itu sendiri memiliki banyak kerugian sebagai berikut. 1. Kerugian kopling. Kerugian kopling ini berlangsung sebab kopling primer atau sekunder tidak sempurna, sehingga tidak seluruh flux magnet diinduksikan primer memotong lilitan sekunder. Kerugian satu ini dapat dikurangi dengan cara menggulung lilitan secara berlapis antara primer dengan sekunder. 2. Kerugian histeresis. Kerugian ini berlangsung ketika arus primer AC berbalik arah. Hal tersebut disebabkan inti transformator tidak dapat mengubah arah flux magnet dengan seketika. Kerugian jenis ini dapat dikurangi dengan menggunakan material inti reluktansi rendah. Selanjutnya kerugian tembaga. Kerugian I2R di dalam lilitan
tembaga yang disebabkan adanya resistansi tembaga dan arus listrik yang mengalirinya. Selanjutnya, kerugian pada kapasitas liar. Kerugian ini disebabkan kapasitas liar yang terdapat di dalam lilitan transformator. Kerugian ini dapat mempengaruhi efisiensi transformator dalam frekuensi tinggi. Kerugian dapat dikurangi dengan cara menggulung lilitan primer dengan sekunder secara semi acak. Selanjutnya, kerugian arus ED. Kerugian ini disebabkan GGL masukan yang memunculkan arus dalam inti magnet yang melawan perubahan flux magnet serta membangkitkan GGL. Sebab adanya flux magnet yang berubah secara bertolakan flux magnet di dalam material inti. Kerugian dapat dikurangi menggunakan inti berlapis-lapis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.